Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jajan Jainuddin. Kali ini kita akan membahas atau mereview materi terakhir daripada buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal, yang mana kali ini kita akan membahas tentang penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Al-Quran itu sudah dihafal sejak pertama kali diturunkan, dan manusia pertama yang menghafalkan firman Allah ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selaku Rasul atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian Nabi Muhammad ini membacakannya kepada sahabat-sahabatnya untuk dihafal pula kan. Budaya hafalan yang sudah menjadi tradisi orang Arab ini terus dilestarikan, khususnya para penghafal Al-Quran. Bahkan pada zaman modern ini, anak-anak di usia dini itu sudah mulai diajarkan untuk membaca dan bahkan menghafal Al-Quran. Ini dibuktikan dengan banyaknya taman pendidikan Al-Quran dan taman kanak-kanak yang didirikan di Indonesia. Sistem pengajaran Al-Quran secara institusional ini diterapkan dalam berbagai lembaga pendidikan, contohnya seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, ataupun bahkan perguruan tinggi sekalipun. Kemudian terkait tentang terjemahan Al-Quran, ini adalah sesuatu hal yang sangat logis jika Al-Quran ini yang diturunkan di Arab itu menggunakan bahasa Arab juga, tidak menggunakan bahasa selain Arab. Karena dengan model Al-Quran yang demikian, itu dapat memudahkan Nabi dalam menyampaikan risalah ilahi dan memudahkan para sahabat-sahabat untuk memahami kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang menjadi masalah adalah apabila agama Islam ini sudah menyebar hingga ke negara-negara non-Arab, apakah boleh jika Al-Quran itu sendiri yang dipercaya sebagai kalam ilahi yang berbahasa Arab ini diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, ya kan? Nah, ini tentu menjadi permasalahan yang kita alami gitu kan. Kemudian masalah terjemahan itu pertama kali muncul di kalangan pengikut baru Islam, yaitu di daerah Persia. Nah, apakah boleh membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Persia ketika sholat gitu kan? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, hal yang demikian itu dibolehkan, sedangkan menurut imam mazhab lainnya itu tidak diperbolehkan. Jadi permasalahannya, apakah Al-Quran itu dapat dibaca secara non-Arab di dalam sholat ataupun memproduksi terjemahan Al-Quran kan? Nah, ini menjadi suatu masalah yang serius ketika otoritas politik Turki melakukan nasionalisasi, pasalnya menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lain seperti Inggris dan Turki adalah hal yang terlarang. Namun setelah surutnya kontroversi tentang nasionalisasi, itu barulah bermunculan terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa seperti bahasa Persia, kemudian bahasa Cina, Burma, Indonesia mungkin dan lain sebagainya. Dan di negara kita ini, Indonesia, itu terjemahan Al-Quran itu sudah diupayakan sejak tahun 1967, yaitu pemerintahan Indonesia kala saat itu secara resmi membentuk tim penerjemah Al-Quran yang beranggotakan sejumlah pakar-pakar Al-Quran, sejumlah pakar-pakar Al-Quran yang sangat terkemuka pada saat itu, seperti Hasbi As-Sidqi, kemudian Kiai Haji Ali Maksum Mukti Nur Ali, dan lain-lain sebagainya. Jadi pada dasarnya
baik itu Al-Quran ataupun tradisi kesejarahan Islam, awal mulanya itu tidak memberikan petunjuk apapun bagi upaya sakralisasi bahasa Al-Quran. Nah, akibat dari sakralisasi ini membuat muslim-muslim yang non-Arab itu kesulitan dalam memahami makna Al-Quran itu sendiri. Nah, hal ini secara jelas bertentangan dengan tujuan pewahyuan Al-Quran agar mudah dipahami dan bertolak belakang dengan universalisme Islam gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.